Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita, yaitu Golden Habit Forum, yang pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-177. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz kita, guru kita semua, Ayahanda Agus Sukaca akan menyampaikan topik berijtihad memutuskan habits harian. Setelah sebelumnya pada beberapa minggu lalu kita disuguhkan dengan berijtihad memutuskan di waktu-waktu tertentu. Saat ini insya Allah Ustadz Agus Sukaca akan menyampaikan bagaimana berijtihad memutuskan habits harian. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Happy Forum, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Agis. Mangga silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah Sabtu ini. Kita dapat kembali bersama-sama bersilaturahim, ya, sekaligus berusaha untuk mengupgrade bagaimana pemahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran Islam, hingga pada akhirnya kita menuju pada sebuah kepribadian pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini adalah proses sepanjang hayat, ya, selalu mengupgrade, ya, kualitas diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang bisa melakukan perbaikan-perbaikan sepanjang hayat, penyempurnaan-penyempurnaan yang terus-menerus, sehingga kita menuju ke arah yang lebih sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita bersyukur juga di antara partisipan ini sudah mencakup seluruh wilayah negeri kita, dari Papua, NTT, Sulawesi, ya, kemudian Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya. Tadi dari Palembang juga sudah ada, ya. Dan ya kita bersama-sama, ya, mencoba untuk mengupgrade, meningkatkan diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi seperti Mas Ehwan telah sampaikan, kita beberapa Sabtu yang lalu telah mencoba mengkaji bagaimana kita memilih aktivitas-aktivitas terbaik pada setiap episode waktu
Kita mulai dari pergantian siang ke malam, kemudian malam, ya, kemudian pergantian malam ke siang, pagi, siang, sore. Ya. Kita sudah bahas secara detail masing-masing episode-episode waktu penting dalam siklus harian kita. Ya. Dan kita sudah mengkaji amalan-amalan apa yang istimewa kalau kita putuskan menjadi amalan pribadi kita. Ya. Sebab seistimewa-istimewanya amalan, kalau kita tidak menjadi bagian pengamalnya, ya tentu kita tidak ikut menjadi istimewa. Oleh karena itu, ya, mari kita berusaha menjadikan diri kita masing-masing ya, terikut menjadi istimewa dengan amalan-amalan yang istimewa itu. Ya, jadi judulnya ya, memutuskan habit harian. Ya, jadi kalau dulu per episode waktu, bagaimana kita menata aktivitas harian kita. Dan Bapak sekalian, kalau kita evaluasi perjalanan hidup kita dalam 24 jam, itu sebagian besar aktivitas kita adalah aktivitas yang kita ulang-ulang. Artinya aktivitas yang menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Nah, aktivitas yang menjadi kebiasaan itu, ya, kalau kita pilih aktivitas-aktivitas istimewa, maka kita akan menjadikan diri kita itu istimewa. Nah, sebagai awal untuk refreshing, ya, kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling luar biasa. Seperti yang difirmankan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya, dalam sebaik-baik keadaan. Jadi manusia itu adalah makhluk terbaik. Ya. Apa indikatornya? Oh, banyak sekali, Bapak sekalian. Ya. Di dalam proses penciptaan, ya, manusia itu ya yang menjadi kita itu telah memenangkan kompetisi lebih dari 5 juta calon manusia. Jadi ketika melakukan hubungan ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu kita itu satu kali apa namanya eh, menyemprotkan air mani ya, itu lebih dari 5 juta sperma yang terbawa bersama dengan pancaran itu. Tetapi yang berhasil membuai sel telur ibu hanya satu. Ya. Jadi kita sudah sejak awal penciptaan ya sudah istimewa, pemenang dari 5 jutaan calon ya, calon apa namanya yang akan mencalonkan diri jadi manusia. Kemudian kita diberikan Allah struktur tubuh yang sangat istimewa. Meskipun besar badan kita tidak seperti gajah, ya, tidak gede banget, tetapi tubuh kita itu mampu melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang luar biasa, melebihi ya, semua jenis aktivitas yang bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain.
variasi gerakan tangan, ya gerakan kaki, semua variasi gerak badan itu luar biasa. Ya. Dukungan struktur tubuh ya yang istimewa pada manusia. Kemudian kita juga diberikan Allah pikiran yang sangat luar biasa, ya, yang membedakan kita dengan apa makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita juga diberikan apa gen DNA. DNA ini merupakan apa? Merupakan blueprint kehidupan kita. Jadi cetak biru kehidupan kita ada di dalam DNA kita. Nah, nah, DNA kita itu luar biasa banyaknya, ya. Ada kurang lebih 60 triliun gen. Di antara 60 triliun gen yang kita miliki itu, baru 5-10% yang aktif. Jadi gen ini merupakan potensi dasar manusia yang bisa diaktifasi sehingga menghasilkan kemampuan manusia yang luar biasa. Itu dari hasil aktivasi gen ini. Dan yang teraktivasi itu antara 5-10%. Jadi masih ada 90% lebih yang masih tidur, ya, belum termanfaatkan, dan itu adalah potensi besar manusia. Nah, untuk mengaktifkan ya gen-gen yang ada itu, ya, kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, gen-gen kita itu ternyata tersusun lebih dari 3 miliar huruf kimia yang tersusun dalam untai-untai dengan berat hanya 1/200 miliar gram. Sehingga seluruh penduduk bumi, kalau DNA-nya dikumpulkan, itu hanya seberat kurang lebih sebutir beras. Itu sudah tersimpan semua DNA manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi kecil sekali. Dan DNA ini, ya, ada DNA positif, ada DNA negatif. DNA positif itu adalah potensi dasar untuk menjadi baik. DNA negatif adalah potensi untuk menjadi buruk. Allah telah memberikan kita dua-duanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menginstalkan, mengilhamkan, ya, potensi fujur, potensi buruk, wa taqwaha, dan potensi takwa, potensi baik. Itu semuanya ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjadi baik luar biasa kalau kita mengaktualisasikan, mengaktifkan DNA positif, tetapi kita bisa menjadi buruk luar biasa kalau kita mengaktualisasikan, mengaktifkan potensi buruk, potensi fujur. Semuanya adalah pilihan. Karena masing-masing kita sudah diberikan tombol nyala padam. Ya. Tombol nyala padam, ya, itu kita bisa menyalakan yang mana, memilih menyalakan yang mana, atau memilih memadamkan yang mana. Semua itu adalah pilihan-pilihan kita. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Ya.
Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Ya, ini potensi kita. Jadi luar biasa, lebih banyak yang belum kita aktualisasikan dibandingkan yang sudah kita aktualisasikan. Kemampuan orang terbaik di dunia itu baru kurang lebih 10% dari potensi kemampuan yang bisa dikembangkan. Ya, jadi masih banyak yang tidur, masih banyak yang tersembunyi, kita boleh mengaktifkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pilih kita lakukan itu sangat bergantung dari memori kita. Ya. Memori itu kita peroleh dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi memori kita. Nah, selanjutnya dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita juga melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas itu yang kita lakukan itu juga akan mempengaruhi memori. Ya. Pengalaman melakukan suatu aktivitas itu juga akan membangun memori, membangun mindset. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu akan membangun memori. Nah, memori kita, Bapak Ibu sekalian, ya, itu secara garis besar ada dua jenis memori. Yang pertama adalah yang disebut deklaratif memory. Ya, ini adalah memori tersurat atau memori sadar. Ya. Yang kedua adalah reflective memory. Memori tersirat atau memori bawah sadar. Nah, deklaratif memory ini, sekalian, ya, ada yang disebut dengan episodic memory. Episodic memory ini ingatan akan peristiwa. Kemarin kita melakukan apa, sekarang kita melakukan apa, di pekan yang lalu kita melakukan apa, waktu kecil kita melakukan apa, ini berupa episode memory. Ingatan akan peristiwa-peristiwa yang kita lalui selama masa hidup kita. Yang kedua adalah ya, semantik memory. Semantik memory ini adalah memori tentang peraturan, tentang bahasa, tentang norma ya, yang kita pegang, baik, buruk, dan lain sebagainya. Sehingga semantik memori ini akan mempengaruhi perilaku kita. Pemahaman tentang norma, pemahaman tentang etika akan membangun sebuah akhlak. Ya. Suatu konstruksi batin yang akan melahirkan aktivitas-aktivitas. Ini disebut dengan semantik memory. Ya, jadi kita norma baik buruk, ya, yang ini kita mestinya norma baik buruk itu based on Quran, ya, berbasis Al-Quran. Sehingga apa yang kita katakan baik, itulah yang dikatakan baik oleh Allah. Apa yang Allah nyatakan baik, kita menyatakan baik. Apa yang Allah nyatakan buruk, kita menyatakan buruk. Mestinya based on Quran. Nah, kemudian untuk reflective memory, ini ada dua jenis juga. Yang pertama berupa kemahiran, ya, kemahiran untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yang disebut dengan kebiasaan atau habit. Ya,
Jadi kebiasaan ini adalah reflective memory. Nah, kebiasaan ini adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, ya, nggak usah dipikir lagi. Jadi kita nggak usah berpikir untuk melakukan itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun itu kita lakukan tanpa dipikir. Nah, ibu-ibu misalnya ada yang sudah biasa kalau pagi-pagi ya habis sholat subuh itu kemudian ngaji terus masak. Ya. Itu nggak usah dipikir ya nanti pagi masak menyiapkan apa makanan untuk sarapan keluarga dilakukan menjadi habit tiap pagi dilakukan tanpa berpikir lagi. Demikian juga aktivitas-aktivitas kita yang lain yang menjadi kebiasaan itu kita lakukan tanpa berpikir lagi. Ya. Kalau kemahiran itu kita bisa melakukan secara otomatis. Ya. Contohnya naik motor, ya, nyetir, itu bagian dari kemahiran. Ya. Meskipun awalnya itu dia dikendalikan oleh memori tersurat, memori sadar, tetapi kalau kita lakukan dalam jangka panjang, maka dia akan menjadi kemahiran. Oleh karena itu, baik deklaratif memori maupun reflektif memori ini ada yang bersifat jangka pendek. Ya. Nah, kalau jangka pendek ini biasanya kita cepat melupakan. Kita ingat peristiwa, ya, membaca buku sejarah, kita punya memori, ya, itu awalnya jangka pendek. Kita jalan-jalan di jalan melihat apa? Oh, tadi melihat ada ketemu mobil truk warna merah misalnya. Memori jangka pendek. Ya. Nah, nanti memori jangka pendek ini kalau kita tidak jadikan memori jangka panjang akan mudah lupa. Oleh karena itu, ya, sesuatu yang akan kita ingat-ingat itu perlu dijadikan memori jangka panjang. Jadi kalau berupa memori semantik, ya, tentang norma, tentang bahasa, kita ulang-ulang, akhirnya melekat di dalam memori kita menjadi memori jangka panjang. Nah, itu bisa kita call kapan saja kalau sudah menjadi memori jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita sedang belajar membaca buku, ya mungkin kita paham. Kalau kita tidak baca lagi, lama-lama lupa. Maka kita baca buku, bikin resume, resumenya kita baca berulang-ulang, akhirnya apa lekat di dalam memori kita, artinya itu telah menjadi memori jangka panjang. Itu yang semantik memori. Kalau yang kemahiran, dia menjadi mahir itu kalau sudah menjadi memori jangka panjang. Ya. Kalau masih jangka pendek, biasanya belum mahir. Kebiasaan itu juga sama. Ya. Kebiasaan akan menjadi memori jangka panjang kalau kita melakukannya sudah tidak dipikir-pikir lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan membahas yang menjadi topik kita adalah kebiasaan habit. Bagaimana kita memilih amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang menjadi habit harian kita. Nah, sebelumnya kita perlu memahami bagaimana proses terjadinya pembentukan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu dibentuk, ya, dibentuk. Bagaimana cara membentuknya? Ya, ya ini prosesnya. Dimulai dari proses berpikir, kita mau melakukan apa? Ya. Aktivitas apa yang mau kita lakukan. Nah, ketika kita berpikir mau melakukan suatu aktivitas, ini otak kita sudah melakukan perekaman terhadap aktivitas yang mau kita lakukan itu. Jadi otak sudah mempunyai rekaman rencana aktivitas.
Nah, selanjutnya kita mengeksekusi, melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh otak itu. Ya, jadi begitu kita melaksanakan rencana yang telah disiapkan oleh otak, maka kita punya pengalaman melaksanakan. Ini kita ambil contoh misalnya eh, pikir mau menjadi pengamal sholat tahajud setiap jam 3 dini hari. Ya, jadi sudah berpikir jam 3 dini hari sholat tahajud. Nah, kemudian malam ini jam 3 betul-betul bangun ya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, itu punya pengalaman. Nah, pengalaman ini akan disimpan di dalam memori otak kita. Pengalaman melaksanakan sholat tahajud pada jam 3 pagi. Caranya dengan melakukan 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. Atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam. Nah, pilihan-pilihan pelaksanaan itu kita pilih mana yang kita amalkan. Saya memilih mengamalkan yang 4-4-3. Ya. Nah, pilihan itu ya akan disimpan. Ya, jadi otak kita itu akan membuat file penyimpanan pengalaman melaksanakan sholat tahajud jam 3 dini hari 11 rakaat. Nah, itu file penyimpanannya sudah ada, tetapi kalau baru dilakukan sekali, ya, filenya itu ya masih belum begitu kuat. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan apa? Pengulangan. Besok dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Nah, ini lama-lama akan terjadi perubahan fisiologis di otak yang tergambar bagaimana pengalaman melakukan sholat tahajud pada jam 3 dini hari itu. Ya. Semakin sering diulang, ya, tiap malam dilakukan, ya, eh, sampai menurut teori ini sampai 90 kali berturut-turut, maka di situ akan menimbulkan perubahan anatomis di otak kita yang itu mengendalikan aktivitas sholat malam pada jam 3 dini hari. Sehingga kalau kita berhasil berjuang selama 90 hari, maka dia akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka amalan itu ya akan kita lakukan otomatis, terus menerus. Nah, ini proses pembentukan kebiasaan. Nah, ini cocok ya dengan hadis Nabi, iklafu minal amali matutiqun. Ya, lakukan oleh kamu keahlian sekalian ya, amalan-amalan yang bisa kamu lakukan. Ya. Fa inna khairul amali atwamu bengkol. Sebaik-baik amalan adalah yang paling mudawamah. Paling mudawamah itu dilakukan terus-menerus. Ya. Karena kita berjuang 3 bulan, maka itu akan menjadi amalan mudawamah. Menjadi khairul amal. Karena kita lakukan tanpa dipikir lagi. Terjadi secara otomatis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita pilih amalan-amalan apa yang menjadi amalan terpenting kita, aktivitas terpenting kita. Jadi kita bisa buat aktivitas terpenting, ada aktivitas penting, kita bisa membuat setting.
ya, membuat eh, bagaimana membangun kebiasaan harian. Ya, nah ini sebagai contoh ya, waktu dimulai ya hari itu dimulai dari tenggelamnya matahari, maghrib, ya itu kalender Hijriah. Maka pada waktu pergantian siang ke malam, aktivitas terpenting adalah rangkaian sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, berarti ini kita jadikan menjadi aktivitas terpenting kita di waktu maghrib. Ini bergantung keputusan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, bergantung keputusan kita. Ini menjadi aktivitas terpenting atau tidak. Ya, kemudian kita juga bisa memilih aktivitas penting lainnya. Ya, contoh membaca Al-Quran. Jadi penting enggak? Iktikaf di masjid. Ya, membaca, ya, makan. Ya. Kita bisa menyusun apa yang menjadi aktivitas penting kita. Ya. Yang high priority, ya, prioritas terpenting adalah aktivitas terpenting. Jadi begitu maghrib, aktivitas-aktivitas selain yang terpenting ini kita skip, kita singkirkan, sehingga kita hanya melakukan aktivitas yang terpenting. Ya. Jadi kalau masuk waktu maghrib, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, setelah selesai sholat maghrib, ya, masih ada waktu sampai isya, ya, maka kita bisa memilih aktivitas-aktivitas apa yang mau kita sematkan di dalam diri kita. Demikian juga pada sepertiga malam awal, itu dimulai saat masuknya waktu isya. Apakah kita menjadikan rangkaian sholat isya berjamaah di masjid itu menjadi aktivitas terpenting kita atau tidak? Ya. Ini bergantung dari keputusan kita loh Bapak Ibu sekalian ya. Kita memutuskan iya apa tidak. Kalau berani memutuskan iya, ya, maka di awal waktu malam ya seperti malam awal kita berada di masjid itu. Ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan aktivitas-aktivitas penting apa setelah sholat isya, ya, mungkin membaca ya, agenda keluarga, dan akhir sepertiga malam akhir, ya, kita mulai tidur. Ya, itu menjadi aktivitas penting kita. Sepertiga malam tengah, ya, tidak ada aktivitas yang lebih baik dari tidur, ya, tidur. Kecuali yang ada agenda penting bekerja misalnya di rumah sakit, nah ini masalah lain. Ya. Tetapi tidak menjadi aktivitas harian. Seperti malam akhir, di situ terpenting wa minal laili fatahajjat bih nafilatal lak. Ya. Berani tidak kita memutuskan? Ya. Pada sepertiga malam akhir kita bertahajud. Yang penting lainnya kita bisa menetapkan membaca Al-Quran, membaca buku, ya, pekerjaan rumah dan lain-lain, ya, itu bisa kita tetapkan menjadi bagian dari aktivitas kebiasaan kita. Kita bisa beristihad memilih yang mana. Nah, kemudian subuh, ya, yang terpenting rangkaian sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Yang penting lainnya membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, membaca pekerjaan rumah, ya. Ini kita bisa tata mana yang mau kita lakukan. Pagi, sholat duha penting enggak buat kita? Kalau ini menjadi aktivitas terpenting, berarti ini tidak boleh terlewat. Pagi saya harus sholat duha. Ya. Kemudian yang penting lainnya, ada pekerjaan rumah, ada mandi, ada sarapan, ada bekerja, ada belajar, ada aktivitas kreatif lainnya. Kita bisa pilih.
mana yang mensupport profesi yang kita tekuni. Kemudian siang, ya, ada rangkaian sholat duhur berjamaah di masjid. Yang penting lainnya kita mau melakukan qailullah enggak? Istirahat siang enggak? Ya. Lanjutan aktivitas pagi. Ini adalah pilihan-pilihan. Demikian juga sore. Sore, ya, rangkaian sholat asar berjamaah di masjid. Ya. Kemudian juga kita bisa memilih banyak aktivitas-aktivitas yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah pilihan melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Ya. Kita bisa set aktivitas yang menjadi habit dan aktivitas-aktivitas yang tidak menjadi habit. Ya. Dan pilihan-pilihan ini akan menentukan siapa kita. Seberapa baik kita, seberapa istimewa, itu bergantung dari pilihan-pilihan kita terhadap aktivitas apa yang akan kita biasakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadanallah ya kumajmain ya. Nasra minallah fathan karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.